30 personel polisi diperiksa Propam Polda Sumatera Barat. Pemeriksaan dilakukan buntut dari tewasnya seorang pelajar berusia 13 tahun yang diduga akan ikut aksi tawuran. Betulkah sudah terjadi penganiayaan yang menyebabkan kematian? Sudah bergabung Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Dwi Sulistiawan. Pak Dwi, selamat sore. Selamat sore Mbak Elvira. Pak Dwi, apakah sudah ada hasil sementara pemeriksaan terhadap sejumlah personil? Sempat disebutkan ada sekitar 30 personil polisi oleh Propam Polda. Terima kasih Mbak. Jadi pertama-tama tentu kami mengacu apa yang sudah disampaikan Bapak Kapolda di beberapa media maupun pada saat preskon bahwa semakin jelas dugaan bahwa korban almarhum Afif itu memang dari beberapa keterangan saksi dan hasil penyelidikan, memang korban adalah loncat dari jembatan, terjatuh dari jembatan. Begitu Mbak. Oke. Kemudian sebenarnya juga sudah sampai saat ini sudah 39 saksi dari Polri sendiri, kemudian 8 saksi juga sudah kita periksa dari masyarakat. Demikian Mbak. Oke. Artinya pemeriksaan masih terus berlanjut, tapi sudah disimpulkan. Apakah ini juga berdasarkan hasil otopsi, Pak? Karena yang kita ketahui dari pihak keluarga, dari LBH juga menyebut ada ditemukan luka lebam di bagian pinggang sebelah kiri, lebam di bagian punggung, di bagian pergelangan tangan dan siku, pipi kiri membiru, dan luka yang mengeluarkan darah di kepala bagian belakang di dekat telinga. Jadi tentunya dugaan ini dari saksi kunci yang sudah kami periksa, yaitu Saudara Aditya. Aditya ini adalah kebetulan yang bersangkutan adalah yang membonceng, Oke. yang di depan motor berdua dengan korban, dengan Afif. Ya, kemudian dari keterangannya juga didapat bahwa pada saat terjatuh di jembatan, ya karena ketakutan dikejar oleh polisi, itu korban sudah sempat mengajak Aditya untuk loncat dari jembatan. Nah, itu keterangan yang sangat kuat dan saksi kuncinya itu. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan hasil otopsi. Sementara yang disampaikan Bapak Kapolda juga bahwa luka lebam-lebam itu adalah bukan dari hasil pemukulan, tapi karena sudah lamanya mayat berada di bawah jembatan. Jadi kurang lebih 10 jam ya dari kejadian malam itu, kemudian ditemukan baru jam 11.55. Sehingga lebam-lebam itu kemungkinan itu bukan karena penganiayaan, tapi karena memang hasil dari otopsi itu lebam mayat, Mbak. Baik, artinya Demikian. ketika posisi almarhum jatuh, ini berdasarkan kronologis dari pihak kepolisian, tidak ada upaya untuk menyelamatkan, melaporkan, menginformasikan atau seperti apa, Pak? Jadi pada saat jatuh, itu sebenarnya setelah kejadian kegiatan pengamanan geng, ya, geng yang mau tawuran itu sebenarnya tidak terjadi permasalahan. Namun demikian, pada jam 11 itu Mbak, itu ditemukanlah mayat. Gitu kan? Ditemukan mayat, kemudian dari yang menemukan ini melaporkan kepada kepolisian terdekat. Kemudian dari kepolisian terdekat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Mbak. Baik, berarti Gitu. tidak Jadi ada juga memang saksi. tidak ada yang tahu. Oke, berarti tidak ada Tidak ada yang juga tahu, saksi termasuk mata. Tidak ada saksi mata yang melihat almarhum Afif jatuh ke sungai. tidak ada, Mbak. Termasuk Saudara Aditya itu tidak tahu begitu cepatnya Afif itu kemana. Karena pada saat terjatuh, karena mereka gugup terjatuh, itu Saudara Aditya setelah diajak nggak mau untuk loncat, itu sudah konsentrasi mencari handphonenya yang hilang. Nah, kemudian begitu mencari, langsung diamankan oleh kepolisian, terus melihat Afif sudah nggak ada di tempat. Lalu Aditya ini langsung dibawa ke Polsek, begitu Mbak. Jadi begitu cepat, dari saksi yang kita periksa juga tidak melihat Afif ini kemana pada saat itu Mbak. Baik, Pak Dwi, keterangan dari LBH Padang juga terpisah dengan kasus almarhum Afif. Ada dugaan penganiayaan juga yang dialami sejumlah orang yang ditangkap personil kepolisian. Ada pengakuan disetrum, dicambuk
dipukul dengan rotan dan juga sulutan rokok di tubuh. Bahkan juga berdasarkan rilis dari LBH Padang didapati adanya kekerasan seksual memaksa ciuman sesama jenis. Apakah praktek seperti ini lazim Pak diberlakukan untuk mendapatkan keterangan atau pengakuan atau bagaimana Pak respon dari Polda sendiri? Sampai saat ini Mbak, kami masih melakukan pendalaman terhadap informasi yang dari LBH itu Mbak. Ya, jadi kami dari Propam Polda langsung mengambil tindakan dan sudah memeriksa 39 anggota kepolisian Mbak. Dan sampai saat ini masih dikumpulkan bukti-bukti, keterangan yang berkaitan dengan informasi itu Mbak. Mungkin nanti ketika sudah ada keterangan yang jelas, nanti Bapak Kapolda yang akan merilis bagaimana hasil pemeriksaannya Mbak. Baik. Pak Dwi, sejauh ini apakah sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga almarhum Afif sendiri dan bagaimana komitmen Kapolda untuk mengusut, membuka kasus ini transparan dan terang benderang? Sudah ada Mbak, jadi ketika kita diberitakan yang tidak-tidak pada saat itu pihak dari kepolisian sudah langsung menghubungi kepada pihak keluarga korban. Tentunya yang pertama mengucapkan belasungkawa. Kemudian juga memberikan statement bahwa kami dari kepolisian Polda Sumatera Barat akan serius menangani kasus ini sampai setuntas-tuntasnya. Dan sampai saat ini Bapak Kapolda berkomitmen manakala ada masyarakat yang ingin memberikan keterangan berkaitan dengan meninggalnya atau kejadian pada saat tanggal 9 tersebut, silahkan mendatangi Polda, Polres, atau Polsek terdekat. Demikian, Mbak. Baik. Pernyataan Pak Kapolda juga menyatakan akan mengusut yang memviralkan informasi terkait kematian almarhum. Ada perkembangan mengenai ini? Nah, berkaitan dengan itu, Mbak, itu mungkin bisa di nomor 2 kan, Mbak, setelah ya kasus ini memang harus diselesaikan. Ya, jadi itu nanti mungkin setelah kasus ini diselesaikan, itu sambil berjalan nanti akan kita melakukan untuk penyelidikan terhadap pembuat video tersebut, Mbak. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Dwi Sulistiawan sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, Pak Dwi. Ya, selamat sore, Mbak.